Pesona Filipina, merupakan surga tersembunyi di Asia Tenggara. Filipina, negara kepulauan dengan lebih dari 7.000 pulau, menawarkan keindahan alam yang memukau dan budaya yang kaya. Dari pantai Boracay hingga keajaiban alam Palawan, setiap sudutnya menyimpan pesona tersendiri. Budaya Filipina yang beragam terlihat dalam festival seperti Sinulog di Cebu dan Ati-Atihan di Kalibo, mencerminkan semangat masyarakatnya. Kuliner seperti adobo dan halo-halo menggugah selera dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pengalaman lokal. Keramahan penduduknya membuat setiap kunjungan semakin berkesan. Filipina juga menawarkan berbagai aktivitas petualangan, dari menyelam di Apo Reef hingga mendaki Gunung Pulag. Dengan kombinasi keindahan alam, budaya, dan keramahan, Filipina menjadi destinasi impian bagi banyak orang. Tetap ikuti kami. Di video ini panjenengan akan mengetahui fakta sisi lain dari kehidupan di negara Filipina. Kota-kota besar Filipina, seperti Manila, Makati, dan Pasay, adalah pusat kehidupan urban yang ramai dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Meskipun transportasi umum tersedia untuk memudahkan pelancong, kenyataan di lapangan seringkali kurang menyenangkan. Kepadatan yang ekstrim membuat sistem transportasi ini kurang efektif, menjadikan perjalanan terasa melelahkan. Jalanan di Filipina dikenal dengan kemacetan dan ketidakteraturannya. Pengemudi seringkali melanggar aturan lalu lintas yang nyaris tidak terlihat, menciptakan suasana yang semrawut dan kadang berisiko. Di samping itu, tingkat polusi udara di kota-kota besar semakin mengkhawatirkan. Menurut laporan dari World Health Organization (WHO), tingkat partikel timbal di Manila 3 kali lipat dari batas yang ditetapkan, menambah daftar tantangan yang dihadapi penduduk dan wisatawan. Walaupun indeks kualitas udara di Filipina masih dalam kategori aman, mereka yang memiliki masalah pernapasan mungkin merasa khawatir. Banyaknya kendaraan dan penggunaan knalpot diesel pada transportasi umum semakin memperburuk situasi ini. Di balik kerumitan ini, kota-kota Filipina tetap memancarkan daya tarik tersendiri. Memahami tantangan ini menjadi bagian dari pengalaman menjelajahi kota yang kaya akan budaya dan kehidupan. Siapapun yang berani menghadapi kesemrawutan ini akan menemukan keindahan yang tersembunyi di balik hiruk-pikuknya. Di balik gemerlapnya Metro Manila, terdapat pemukiman kumuh yang menjadi rumah bagi sekitar 37% penduduk, atau lebih dari 40 juta orang. Salah satu daerah yang paling dikenal adalah Tondo, dengan kepadatan penduduk yang mencapai 80.000 orang per kilometer persegi, menciptakan suasana yang penuh tantangan. Di tengah kesulitan ini, ada fenomena unik bernama pakpek. Ini adalah makanan sisa yang dibuang oleh restoran, kemudian diambil dari tempat sampah, dicuci, dan dimasak ulang untuk dijual atau dikonsumsi. Makanan daur ulang ini menjadi pilihan bagi banyak masyarakat di kawasan kumuh, yang terpaksa mengandalkan sumber daya yang tersedia. Meskipun terdapat risiko kesehatan yang tinggi, banyak yang menyatakan bahwa pakpek memiliki rasa yang tidak kalah lezat. Ini mencerminkan kreativitas dan daya tahan masyarakat Filipina, yang terus berjuang meski hidup di bawah garis kemiskinan. Di balik setiap piring pakpek, terdapat kisah tentang harapan dan ketahanan, menggambarkan semangat yang tak pernah padam di tengah kesulitan. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, kembali bercanda soal kasus pemerkosaan yang memicu kecaman kelompok pembela hak-hak perempuan. Presiden menyalahkan banyaknya wanita cantik yang membuat kotanya, Davao, jadi kota terbanyak dalam kejadian pemerkosaan. Mereka mengatakan bahwa kota Davao memiliki banyak kejadian perkosaan. Selama ada banyak wanita cantik, ada banyak kejadian perkosaan juga, kata Presiden Filipina, dalam pidatonya berbahasa Tagalog. Data kepolisian Filipina menunjukkan, kota Davao memang menempati peringkat pertama dalam kejadian pemerkosaan, yakni ada 42 kejadian. Kemudian diikuti kota Quezon dengan 41 kejadian, Manila 32 kejadian, Cagayan de Oro City 24 kejadian, dan Zamboanga City 21 kejadian. Kepala Polisi Davao City, Inspektur Senior Alexander Tek, mengonfirmasi laporan tersebut. Menurutnya, kejadian pemerkosaan yang tercatat terjadi di dalam rumah pribadi, di mana pengawasan polisi menjadi lemah. Meski komentar presiden itu sebagai candaan, namun Gabriela Women's Party yang dikenal sebagai partai pembela hak-hak perempuan, mengecamnya. Presiden Duterte mengirimkan lagi pesan yang sangat membagongkan dan sungguh anu dalam pernyataan pemerkosaan terakhirnya, bahwa kecantikan wanita adalah penyebab pemerkosaan, kata partai tersebut dalam sebuah pernyataan yang disampaikan.
Dengan mengatakan bahwa banyak perempuan di kota Davao dipercaos karena mereka cantik, Presiden Duterte menggugat wanita, memalsukan pemercaosan sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan dan menjatuhkan hak-hak perempuan di kota Davao, lanjut partai tersebut. Kami tegaskan bahwa pemercaosan adalah kejahitan yang dapat dihukum di bawah undang-undang kami, dan itu terjadi hanya karena mentalitas pemercaos yang dilakukan oleh tidak kurang dari sosok presiden. Kami sangat mengutuk tampilan kebencian terbaru yang flamboyan ini, yang menempatkan lebih banyak perempuan Filipina yang berisiko mengalami pemercaosan, imbuh partai tersebut. Kondisi geografis Filipina, yang terletak di jalur cincin api Pasifik, membuatnya rentan terhadap gempa bumi dan badai tropis. Seperti saudara dekatnya, Indonesia, Filipina memiliki deretan gunung berapi yang mengesankan. Namun, dengan keindahan alam tersebut, datang pula tantangan berupa angin topan yang melanda setiap tahun. Contohnya, pada tanggal 26 Juli tahun 2023, topan Doksuri mengguncang pulau utama Luzon, diikuti oleh badai tropis Jelawat yang menerpa Mindanao pada Desember tahun 2023. Oleh karena itu, sebelum merencanakan kunjungan, penting untuk memperhatikan musim dan keamanan untuk perjalanan Anda. Mengingat Filipina adalah negara kepulauan, evakuasi saat bencana bisa menjadi sulit. Sedangkan, kota yang bernama Angeles, lokasinya sekitar 80 km sebelah utara Manila, generasi anak-anak hasil wisata unclup-unclup tumbuh tanpa tahu siapa bapak mereka yang asli. Wajah dari generasi anak-anak ini muncul dalam rangkaian foto patah hati yang berjudul That Is Gone. Fotografer Stephanie Borchardt dan Nicholas Metrax pernah menghabiskan banyak waktu di kota Angeles pada tahun 2014. Mereka mengambil gambar anak-anak yang lahir dari wisata unclup-unclup itu. Di beberapa wilayah tertentu dari Filipina dikenal sebagai distrik lampu merah. Sampai tahun 1991, salah satunya menjadi pangkalan militer Clark Air, sebuah pangkalan militer Amerika Serikat yang berjarak 3 mil dari kota Angeles. Di sekitar kota itu pula marak warung-warung jajanan apem yang akhirnya mengubah kota ini menjadi salah satu tujuan wisata unclup-unclup jajanan apem paling populer di Filipina. Sekitar 12.000 perempuan yang bekerja menjadi pedagang jajanan apem di kawasan Angeles. Fenomena ini mirip dengan wisata unclup-unclup di Thailand. Bedanya, para pelanggan internasional di Filipina cenderung mencari jajanan apem yang berpengalaman, yang dapat dinikmati selama beberapa minggu atau bulan. Setiap tahun, ribuan anak-anak lahir dari jajanan apem unclup Unclipe, bapak-bapak mereka berasal dari berbagai negara, seperti Amerika, Australia, Inggris, Jerman, Swiss, Korea atau Jepang. Ribuan anak itu ditinggalkan bapak mereka. Di negara dengan mayoritas penduduknya beragama Katolik ini, pemelototan apem berbadan dua dianggap sebagai kejahitan dan dianu berat. Anak-anak ini tumbuh mencari identitas mereka sendiri, di mana figur bapak masih menjadi tanda tanya. Jaivi, misalnya, ibunya masih bertukar email dengan bapak yang telah menyumbang anunya yang bernama Jaivi, warga Wisconsin, berusia 45 tahun. Namun, ibu dan anak ini tidak mendapatkan dukungan keuangan dari bapak tersebut. Contoh lain, Angela Paula, yang mulai sekolah di Mabalacat, bapaknya adalah seorang arsitek asal Korea berusia yang 47 tahun. Sang bapak asli ingin bertemu putrinya, tapi ibu Angela menolak karena takut putrinya dibawa ke Seoul. Ada lagi, Samantha Elise, dan adik satu ibunya, Brianna Luz, yang berusia 3 tahun, bapak Samantha adalah pria India, sedangkan ayah Brianna adalah pria Kanada. Kemudian, Benny, yang berusia 3 tahun. Ayahnya adalah pria asal Australia dan masih memberikan uang 10.000 peso per bulan. Ibu Benny sendiri terus bekerja di Field Avenue, sebuah warung jajanan apem di kota Angeles. Ada 12.000 apem yang bekerja di Field Avenue. Lain lagi ceritanya dengan Michael, anak dari Mary Ann, 36. Ayah Michael adalah pria Jerman yang bersedia menandatangani akta kelahiran Michael. Tetapi dia tidak memberikan dukungan finansial. Ayah Michael masih hidup di Filipina dan bekerja di wilayah tersebut. Tak hanya anak kecil, generasi yang lahir dari wisata unclup-unclup di kota ini sudah ada yang tumbuh dewasa. Sarah Jane, 20, contohnya. Ayahnya adalah pria Amerika. Dia tidak memiliki informasi tentang sang ayah dan ibunya tidak ingin membicarakannya. Ibunya hidup di warung jajanan apem bernama Las Vegas untuk membiayai hidup Sarah hingga gadis itu lulus perguruan tinggi.
Sarah yang merupakan ahli pemrograman komputer dari Universitas Angeles kini sedang mencari pekerjaan. Ada lagi Mary Grace, yang berusia 16 tahun. Dia tidak pernah bertemu ayahnya, seorang warga negara Swiss, tapi tahu namanya. Mary pernah menyimpan foto ayahnya tapi sudah hancur karena lembab. Dia dibesarkan oleh bibinya. Sejumlah besar perempuan yang datang ke Angeles rata-rata dari Samar, Leyte dan Visayas. Mereka terpikat datang ke Angeles setelah melihat teman-teman mereka yang menjalani kehidupan yang lebih baik karena pekerjaan mereka di industri jual beli jajanan apem unclup-unclup. Perempuan muda lainnya beralih ke jual beli jajanan apem unclup-unclup setelah mereka menjadi ibu yang tidak tiada bapak. Alat pengaman unclup-unclup seperti kondom jarang digunakan di Filipina karena gereja Katolik menentangnya. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.